Sejumlah korban muncul pasca unjuk rasa penolakan penundaan pemilu. Selain Ade Armando, sejumlah petugas dan juga masyarakat pun menjadi korban segelintir pihak yang melakukan kekerasan. Lalu sejauh apa kepolisian mengungkap para pelaku kekerasan dalam unjuk rasa kemarin? Langsung saja kita tanya ke koresponden Iwan Hermawan di Polda Metro Jaya. Selamat siang Iwan. Bagaimana pengembangan penyelidikan di sana? Ya baik, terima kasih Maggie. Dan memang sampai saat ini penyelidikan atas kekerasan yang terjadi pada aksi unjuk rasa pada hari Senin kemarin masih terus berlangsung. Walau demikian kami sebenarnya belum mendapatkan info secara pasti sampai sejauh mana penyelidikan itu sudah dilakukan, seperti misalnya sejauh mana polisi sudah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku-pelaku kekerasan, utamanya kepada yang dilakukan kepada pegiat media sosial Ade Armando begitu, karena memang sampai saat ini polisi belum melakukan press release ataupun memberikan informasi yang jelas kepada kami apa saja yang sudah mereka lakukan. Walaupun pada kemarin polisi juga sudah menyatakan bahwa mereka sudah mengantongi nama-nama ataupun wajah identitas dari para pelaku kekerasan, terutama yang dilakukan kepada Ade Armando, karena banyak sekali kamera yang merekam kejadian saat itu. Jadi polisi dengan mudah bisa melakukan identifikasi siapa saja yang terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan secara pasti apakah sudah dilakukan penangkapan ataupun tidak. Dan polisi sendiri sebenarnya mengharapkan agar para pelaku ini untuk menyerahkan diri sebelum mereka melakukan penangkapan. Tapi sampai saat ini memang belum ada informasi secara pasti bahwa sudah dilakukan penangkapan atau penyelidikan ataupun yang lain sebagainya. Dan selain dari pihak Ade Armando, juga polisi juga memang jatuh korban dari pihak kepolisian juga, sekitar ada 6 orang dari Polantas Metro Jaya yang menjadi korban kekerasan pada saat aksi unjuk rasa kemarin. Dan memang juga ada dari kalangan mahasiswa juga yang menjadi korban kekerasan, namun kami pun tidak mendapatkan informasi sejauh mana korban kekerasan yang dialami oleh para mahasiswa itu. Walaupun memang di Polda Metro Jaya dan di jajarannya itu memang ada ratusan orang yang sempat ditangkap. Misalnya di Polres Jakbar itu ada sekitar 206 yang ditangkap, dan sampai saat ini mereka sudah dalam proses untuk dilepaskan begitu di Polres Jakarta Barat. Dan kemudian juga ada di Polres di Jakarta Timur ada sekitar 30 sampai 50 orang yang kemarin juga ditangkap. Dan di Polda Metro Jaya di tempat saya berdiri saat ini memang ada juga yang ditangkap dari beberapa demonstran, namun jumlahnya belum bisa kami pastikan karena memang ketika kemarin Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers itu jumlahnya berubah-berubah. Jadi ketika pertama kali konferensi pers disebutkan angkanya mencapai ratusan, dan kemudian tiba-tiba ketika mereka melakukan jumpa pers lagi kemudian angkanya kemudian menurun. Jadi dan kami sendiri tidak bisa melihat apakah ada orang-orang yang ditahan di sini ataupun tidak, karena memang semua tempatnya memang agak sedikit tertutup. Seperti itu, Maggie. Ya, terima kasih atas perkembangan laporannya dari koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat bertugas kembali.